Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk masalah aplikasi kwitansi induk. Di sini saya update untuk aplikasi kwitansi induknya. Di sini aplikasi yang saya buat di sini tidak baku, boleh digunakan, boleh juga tidak. Untuk teman-teman yang menggunakan ini, dipastikan ketika mau menggunakan dalam posisi aplikasi kosongan. Jika masih terisi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tombol reset. Ketika mereset di sini akan ada pertanyaan, akan menghapus uraian yang diketik manual, kita pilih iya karena di sini pastinya sudah tidak sesuai dengan sekolah kita. Di sini dihapus semua, data guru dihapus, data bendahara yang di samping dihapus. Jadi kosongannya seperti ini. Pertama, untuk penggunaan di aplikasi kwitansi induk ini di halaman utama, halaman home. Di sini tampilannya seperti ini. NPSN ini bisa diketik manual, bisa juga nanti secara otomatis ketika kita impor. Disarankan dibiarkan kosongan, nanti kita impor otomatis akan terisi lengkap. Selanjutnya di sini untuk tahun anggaran, di sini saya kunci khusus untuk yang 2021 saja karena 2022 kita belum tahu kebijakannya seperti apa. Dan periode kwitansi kita pilih sesuai dengan periode yang akan kita laporkan. Selanjutnya nama KS, NIP, nama bendahara dan NIP bendahara di sini kita isi secara manual. Kita isinya seperti ini. Nama NIP kita masukkan, nama bendahara kita masukkan, dan NIP-nya bendahara seperti ini. Selanjutnya kita mengisi nama guru. Untuk mempercepat waktu, saya ambilkan yang sudah terisi milik saya. Di sini saya kopikan. Jadi pengisiannya seperti ini. Kalau PNS punya NIP, silakan tuliskan NIP-nya. Jika statusnya PNS, tulis PNS. Jika GTT, pilih GTT, ditulis manual. Selanjutnya setelah selesai di halaman utama, kita masuk ke impor. Yang kita impor di sini ini adalah form K4 atau buku kas pembantu tunai. Jadi bukan buku kas pembantu umum, tetapi buku kas pembantu tunai yang didapatkan dari aplikasi Arkas. Di sini untuk aplikasi Arkasnya kita download di bagian penata usahaan. Di menu ketiga yaitu penata usahaan, pada sub menu BKU dan pembantu kita klik. Jenis reportnya kita pilih buku pembantu tunai. Ini yang kita sebut buku kas K4 nya. Reguler dan silpa reguler boleh dicentang dan dipastikan di sini sudah tutup BKU atau yang final. Seperti ini misalnya. Yang kita download nanti yang terisi transaksi, jadi yang ada belanjanya. Kalau Januari, Februari ini kan lunas bayar di Maret, jadi hanya yang Maret. Kalau Aprilnya terisi belanja, Mei terisi belanja, Juni terisi belanja, kita download satu-satu. Hasil downloadnya ini kita jadikan satu, di merger atau digabungkan PDF-nya nanti menggunakan aplikasi I Love PDF. Di sini saya contohkan untuk yang ada satu transaksi seperti ini. Ini namanya buku kas pembantu tunai atau BKU tunai. Ini yang saya sebut dengan K4.
Jadi setelah kita ekspor, di sini kita klik ekspor, nanti jadinya seperti ini. Buku kas pembantu tunai, boleh ditambahi untuk mempermudah, itu BKU bulan berapa, mau diberi nama apa, yang penting ketika diminta nanti datanya atau ketika dibutuhkan itu langsung bisa didapatkan. Contohnya di sini yang bulan Agustus sudah saya selesaikan, BKU kas tunai di sini sudah ada. Jadi saya skip untuk yang ini. Selanjutnya contohnya di sini untuk yang BKU yang Agustus yang terisi transaksi seperti ini. Ini sesuai dengan transaksinya. Untuk menjadikan Excel di sini disarankan menggunakan aplikasi online. Disarankan menggunakan aplikasi online yaitu PDF to go. Kalau yang menggabungkan beberapa PDF menjadi satu karena bentuknya tabel, disarankan menggunakan merger PDF di I Love PDF. Di menu pertama ada merger PDF. Untuk di merger ini menggabungkan beberapa BKU menjadi satu file PDF, itu bisa langsung dipilih. Jadi nanti ada misalnya ada beberapa PDF bisa digabungkan BKU Juni, Juli, Agustus misalnya dijadikan satu, tinggal klik semuanya gini lalu kita klik open. Ini hanya contoh pemilihannya. Nah, ketika nanti ini semua BKU-nya sudah ada di sini baru kita merger PDF. Misalnya ada yang tanya, kenapa harus menggunakan I Love PDF? Karena saya sendiri sudah mencoba menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya di sini saya menggunakan Foxit Phantom dijadikan Excel lalu digabungkan. Nah, perbedaannya nanti kita akan kesulitan ketika sudah menjadi PDF, kolomnya itu akan bergeser. Setiap filenya berbeda. Jadi kita akan kesulitan ketika masuk ke aplikasi. Ini contohnya, dari 3 file tadi sudah jadi satu. Kita download, kita open. Jadi konsistensinya antara kolom ini ketika nanti kita jadikan Excel itu akan bergeser. Itu yang kita kesulitan. Ini contohnya penggabungan yang tadi BKU yang saya gabung dengan membantu bank. Nah, garis ini yang kita antisipasi. Kalau beda kolom nanti akan kesulitan ketika masuk di aplikasi. Seperti itu. Itu untuk yang menggabungkan beberapa PDF menjadi satu PDF. Setelah menjadi satu PDF baru kita menggunakan PDF to go. PDF to go kita di sini menggunakannya untuk menjadikan PDF ke Excel. Di sini di pdf2go.com kita pilih di bagian konversi dari PDF menjadi Excel. Di sini konversinya kita bisa klik pilih file. Kita pilih filenya yang akan dijadikan yang akan dijadikan Excel. Yang file PDF-nya yang akan dijadikan Excel kita klik open. Di sini menunggu untuk mengunggah. Setelah 100%, setelah muncul di sini size-nya, baru kita klik mulai. Untuk proses mulai ini tergantung dari beratnya dan banyaknya transaksi yang ada di BKU-nya. Kenapa tidak menggunakan I Love PDF untuk dijadikan Excel? Kami sudah mencoba untuk beberapa aplikasi diuji, ternyata untuk jadi Excel di sini PDF to Excel-nya I Love PDF masih belum konsisten, masih ada yang lompat kolom. Jadi disarankan menggunakan PDF to go. Nah, selanjutnya setelah proses selesai, di sini akan ada hasil download. Kalau misalnya tidak muncul di sini, itu nanti
kita bisa download manual, diklik download di sini. Kalau misalnya sudah selesai download, dia akan berada di folder download, ada di luar seperti ini. Ini prosesnya jam 11.39 barusan, seperti yang ini. Yang dimaksudkan dengan konsistensinya kolom di sini adalah di sini ketika di-convert dari PDF ke Excel, yang harusnya di sini kode kegiatan di kolom B, di sini pasti akan ada kolom yang kosong lagi. Contohnya C, ini di sini masih terbaca. Kalau dari merger manual, bukan yang dari online, nanti kadang ada di halaman berikutnya atau PDF selanjutnya itu ada di D, bukan di B. Itu yang disebut konsistensi kolomnya, hasil convert tadi. Jadi ini data hasil convertnya. Selanjutnya di sini setelah selesai di convert, teman-teman klik impor K4. Baru kita cari filenya yang hasil convert tadi, ada di folder download, ada di file paling atas. Di sini kita klik open. Ini akan diproses oleh aplikasinya. Data sukses impor, silakan isi tanggal nota dan penerima. Oke. Kalau sukses di sini NPSN-nya akan terbaca, dan di transaksi di menu keduanya, yaitu di menu transaksi, di sini tidak muncul peringatan. Kalau misalnya kita convert dari aplikasi lain, bukan dari PDF Tugu, biasanya akan muncul peringatan. Ini untuk BKU-nya yang hasil convert, di sini rekening. Selanjutnya uraian. Uraian di sini kita ketik manual, karena di sini saya buatkan untuk BKU-nya sudah tidak sama dengan BKU yang dari PDF tadi, sudah dibuat otomatis menjadi satu rekening atau satu kegiatan. Contohnya di sini saya carikan untuk BKU yang ada beberapa belanja tetapi nomornya sama. Di sini contohnya BPU 99. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris, tetapi di sini BPU 99 sudah dijadikan satu baris. Ini BPU 99 sudah jadi satu baris. Yang saya ambil di sini rekeningnya adalah rekening belanjanya, yaitu belanja ATK. Selanjutnya di uraian, di sini ditulis manual. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa tidak ngambil langsung dari aplikasi ini, ambil dari BPU-nya ini, dari uraiannya. Karena di sini kalau ditulis otomatis dari aplikasinya, jadi BPU yang ATK, maka yang terambil hanya yang paling atas, Snell Hektar. Misalnya seperti ini. Atau salah satu barangnya di sini yang, jadi di sini uraiannya belanja ATK Snell Hektar kok sejumlah 500.000. Itu yang perlu kita perbaiki. Jadi untuk mencegah itu harus ditulis manual. Kalau misalnya teman-teman memaksakan untuk menggunakan kata-kata yang sudah ada di rekening, hasilnya akan seperti ini. Ini copy dari rekening seperti ini, belanja, terus belanja jasa, itu tidak jelas ini honornya siapa. Jadi seperti itu, jadi harus diketik manual. Jadi satu kwitansi induk itu satu baris di sini. Kalau di BPU, di arkasnya itu satu belanja satu baris. Ini satu barang satu baris. Jadi seperti itu. Hati-hati juga untuk menggunakan copy dari rekening dan delete uraian. Di sini ketika teman-teman sudah ngeklik dan dipilih OK, itu tidak bisa di undo. Contohnya teman-teman sudah mengisi banyak isiannya. Ini contoh ya. Misalnya uraian sudah terisi. Lalu teman-teman kena klik copy dari rekening dan di sini ada pertanyaan,
Anda akan mereplace uraian, dan tindakan ini tidak bisa dibatalkan atau di-undo atau di Ctrl Z. Jika paham, klik OK. Jika teman-teman masih ragu, bisa di-sensor, misalnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kena klik OK, maka uraian yang sudah kita klik atau yang sudah kita tulis manual tadi akan hilang, tidak bisa di Ctrl Z atau undo, seperti itu. Jadi hati-hati untuk menggunakan copy dari rekening sama delete uraian. Di sini sudah terisi, lalu kena klik uraian. Di sini kena delete uraian, maka akan hilang. Tidak ada pertanyaan untuk yang delete uraian, maka tidak bisa di Ctrl Z di sini. Itu untuk yang uraian. Selanjutnya untuk jumlah, ini sudah merupakan dari penyatuan jumlahnya dari rekening masing-masing. Contohnya tadi yang ada beberapa barang di BPU 99, di sini jumlah di barisnya sudah 596. Di sini 596 untuk BPU yang 99. BPU 99 totalnya sudah 596. Ini diambil dari jumlah semua BPU 99 yang ada di samping. Ini dijumlahkan dan sudah masuk dalam satu baris tersebut. Itu untuk jumlah. Tanggal lunas bayar ini diambil dari BPU yang ada di sampingnya, tanggal paling awal. Di sini sudah tanggal lunasnya. Lalu tanggal nota ini disesuaikan dengan tanggal pemesanan atau tanggal belanjanya. Jadi untuk tanggal belanja ini bisa saja belanjanya di bulan Januari, lunasnya di bulan Maret, seperti itu. Lalu penerima, siapa guru yang menerima untuk transaksi atau belanja ini? Kita pilih. Kalau misalnya tampilannya kosong, silahkan teman-teman klik panah ke atas. Akan terisi sesuai dengan nama yang kita inputkan di awal di data guru penerima, seperti itu. Lalu di sini ada kolom materai dan pajak akan mendeteksi sesuai dengan ARKAS. Kalau misalnya di sini ada BPH 21 di sini, karena di sini ada honorarium. Di sini tidak muncul nominal, cuma di sini muncul notifikasi kalau belanja tersebut seharusnya terkena pajak BPH 21. Tapi tidak dikenakan di sekolahnya. Gimana caranya? Nanti di kwitansi berikutnya ketika cetak kwitansi ada pilihannya. Untuk mempercepat pengisian, saya ambilkan yang sudah terisi data milik saya. Seperti ini. Jadi pengisiannya nanti tampilannya seperti ini. Uraian yang di manual, jumlah. Untuk uraian bahasanya terserah, yang penting informatif dan sesuai dengan peraturan dari pemeriksanya. Di sini untuk tanggal nota, tanggal penerima sudah terisi, dan ada notif untuk materai. Yang kena materai itu yang berapa sudah ada di sini. Materai misalnya di sini ada 2, berarti yang dibutuhkan hanya 2 untuk transaksi. Batasannya berapa untuk yang materai? Di sini materai itu di atas 5 juta itu perlu materai, seperti itu. Untuk PPN di sini terhitung, ada nanti di bagian pajaknya juga akan terhitung di kwitansi umumnya. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi, kwitansi umum. Kwitansi umum di sini untuk versi yang terbaru, versi 2.9. Ini dibuat tanggal 2 bulan 9. Kita ngeceknya pertama, pastikan BPU yang tercetak di awal di sini yang tercantum itu BPU yang nomor 1. Misalnya seperti ini. Di sini ada BPU 57, berarti di kwitansi umum kita startnya dulu di BPU nomor 1. Kita ke bawah.
ini triwulan 3. Jadi sistemnya untuk BPU itu bulan Januari transaksi pertama itu BPU 1. Lalu saya selesai di BPU 56 untuk triwulan 2. Maka triwulan 3-nya itu BPU 57. Jadi berlanjut terus nomornya, bukan dimulai dari 1 lagi. Di sini untuk BPU 57 untuk transaksi pertama belanja listrik. Ini masuk kwitansi umum. Di sini saya masukkan kwitansi umum karena tidak perlu ada pengeditan atau penyesuaian belanjanya. Di sini BPU 57, 58 tagihan air masih kwitansi umum. Jadi update aplikasinya itu saya tambahkan petunjuk di sini kwitansi umum, berarti langsung di print tidak masalah. Selanjutnya di sini untuk honor, karena di BPU di sini munculnya satu orang satu kwitansi induk. Untuk menghemat ini kita bisa menggunakan kwitansi gabung, yaitu di menu KWT gabung. Kita klik di sini, kita masukkan di sini untuk kwitansinya, nomornya ditulis dulu BPU 60 sampai ke BPU 65. Kita bisa tarik seperti ini. Dipastikan di sini yang digabung adalah sama jenis belanjanya, honorarium. Baru di sini munculnya nomor BKU-nya adalah nomor BPU 60 sampai BPU 65. Lalu di sini untuk penulisan pembayaran, di sini bisa diedit di untuk pembayaran. Di menu ini bulannya, misalnya di ini bulan April, kita tulis honorarium April. Terserah, tidak ada ketentuan untuk penulisan ini, hanya untuk mengingatkan teman-teman nanti ketika menempel bukti atau menata SPJ-nya. Jika misalnya teman-teman membutuhkan catatan, bisa ditulis di sini. Terserah catatan apa yang perlu diinformasikan. Jika tidak perlu catatan, di sini dikosongi, jangan sampai ada karakter apapun. Kalau misalnya di sini ada catatan honor untuk 6 orang seperti ini, maka akan muncul di bawah. Kalau misalnya ini mau dikosongi, teman-teman tinggal hapus yang catatan, tidak perlu dikasih karakter. Itu untuk yang honor. Selanjutnya, jadi tidak perlu menulis atau mencetak BPU 1, BPU 60, 61, 62, maka di sini akan tercetak satu persatu. Disarankan bisa menggunakan fitur gabung, terserah teman-teman. Lalu di sini kwitansi umum bisa langsung di print. Tagihan air seperti ini bisa. Ini juga honor. Untuk honor yang tadi itu bisa menggunakan bukti pembayaran. Kalau satu persatu seperti ini, kita bisa menggunakan satu persatu juga. Atau kalau mau digabung seperti tadi, kita bisa menggunakan honor gabung. Kita isikan BPU-nya. Kalau misalnya di sini posisinya terfilter, kita bisa klik unfilter. Kalau sudah selesai diisi, kita isinya BPU 60 sampai 65 yang mau digabung, kita klik filter. Kalau posisinya seperti ini mau nambah, kita klik unfilter. Baru kita isi BPU berapa yang kurang, seperti itu. Ketika mau dicetak, silakan klik filter agar yang merah-merah tadi tidak ikut tercetak. Kenapa di sini merah? Karena di sini posisinya kosong. Atau ketika nanti mencetak yang bukan honor atau menulis yang bukan honor, contohnya saya masukkan BPU 66, di sini bukan honor, maka di sini akan merah seperti itu. Seperti ini, maka akan merah. Itu salah artinya. Nah, kalau itu honor, maka di sini akan muncul warna putih seperti itu. Ketika mau dicetak, pastikan di sini klik filter. Di sini untuk bulan honornya bulan April, tanggal bayarnya tanggal 2 April, tapi lunas bayarnya 5 Agustus. Kalau misalnya form ini tidak sesuai, bisa dibuat sendiri.
Selanjutnya kembali ke kwitansi umum. Di sini di kwitansi umum, ketika kita ada transaksi ujian, di sini ada belanja penggandaan atau ujian, belanja bahan cetak dan penggandaan, maka di sini akan muncul cetak kwitansi di menu kwitansi ujian. Di sini semisal teman-teman membutuhkan untuk merinci belanjanya ini, kita masuk ke kwitansi ujian. Nah, di sini kita cari tadi di BPU berapa? Kwitansi 75. Yang penggandaan itu BPU 75. Kita masuk ke BPU 75. Kita turun. Nah, di sini BPU 75 itu penggandaan. Misalnya mau kita rinci penggandaan sebesar 356.500 itu dari apa saja. Jadi kita bisa menguraikan di sini. Mencetak soal, misalnya seperti itu, berapa muridnya? Misalnya 20 murid, mapelnya ada berapa? Ada 2 mapel. Jumlah lembarnya berapa? Misalnya 10 lembar, seperti itu. Untuk yang tidak dibutuhkan bisa dihapus. Misalnya di sini masih 100. Lalu ada lagi fotokopi yang disatukan. Untuk kelas satunya misalnya muridnya 20, mapelnya 2 mapel, terus 10 lembar juga. Harga satuan per lembarnya itu berapa? Seperti itu. Atau misalnya di sini 45. Jadi seperti ini. Jadi diuraikan, yang penting nanti catatan ini untuk menjelaskan 356.500 itu apa saja. Di sini bisa diuraikan. Atau misalnya di sini ada juga yang belanjanya seperti ini. 2 mapel 10, ini 250. Seperti ini. Mohon maaf untuk yang warna merah, ini belum kena edit warna merah. Nanti ketika di share akan diwarnai hitam. Ini hanya contoh. Itu untuk yang kwitansi ujian atau kwitansi belanja cetak dan penggandaan. Selanjutnya kita kembali ke kwitansi umum. Kita masuk lagi ke belanja berikutnya yang ada transaksi pajaknya. Nah, seperti ini. Misalnya di sini untuk honorarium itu di Arkas biasanya dimunculkan pajak, tetapi bisa dipilih ya, bisa dipilih tidak. Tetapi kalau misalnya di sini muncul pajak dan di sini 0 pajaknya, itu tidak perlu ditulis juga tidak masalah, dengan cara di sini kita klik iya pada kolom hindari pajak, maka di sini akan hilang. Kalau misalnya ini memang terbayarkan pajak sesuai dengan transaksinya, kita pilih di sini golongannya. Kalau golongan 1, 2 dan non PNS itu non ASN itu kena 0%. Golongan 3 itu kena sesuai dengan persentasenya di sini. Golongan 4 itu 15%. Seperti itu. Kalau misalnya tidak kena pajak, kita pilih tidak, maka di sini akan hilang. Akan muncul notifikasi di sini, belanja Anda kena pajak tapi Anda menghindari pajak. Di sini hanya untuk pengingat kalau misalnya nanti ada transaksi berikutnya yang harus membayar pajak. Jadi seperti itu untuk kwitansi umum yang ada pajaknya. Selanjutnya di sini ada juga yang kwitansi belanja cetak yang dijelaskan tadi. Misalnya mau diuraikan berapa lembar, bisa menggunakan kwitansi ujian di sini. Selanjutnya di kwitansi umum, di sini ada menu di sini. Kalau ke atas itu menambah, kalau ke bawah itu mengurangi. Jadi BPU 89, kalau ke atas berarti BPU 90. Jika teman-teman nanti ingin langsung cetak semua setiap
klik ini langsung tercetak. Misalnya kita mau mencetak BPU 92, secara otomatis kita bisa centang di sini, ubah otomatis cetak. Jadi maksudnya ketika kita klik panah ke atas maka akan menjadi BPU 92 dan BPU 92 otomatis akan tercetak tanpa kita tekan Ctrl P. Di sini fungsinya centang itu agar ketika kita klik panah itu otomatis di print sesuai BPU yang tampil, bukan BPU 91-nya. Maka di sini ada BPU berikutnya, atau kalau kita mundur ya BPU 90 yang akan tercetak. Contoh, kita klik satu kali berarti nanti akan muncul BPU 92, maka BPU 92 akan tercetak seperti ini. Saya taruh di desktop. Di sini namanya BPU 92. Yang muncul BPU 92. Kita berada di BPU 92, kita klik panah ke atas maka yang tercetak adalah BPU 93. Saya kasih nama di sini BPU 93. Nah, di sini BPU 93 tercetak seperti itu. Kalau kita mundur, BPU berapa yang akan tercetak? Kita di posisi 93 berarti yang tercetak di BPU 92. Contoh ini 92 cetak ulang. Nah, di sini yang munculnya 92. Tadi sudah 92. Ketika kita mundur tercetak lagi. Kalau misalnya ragu untuk menggunakan ini atau terlalu banyak transaksi, kita lebih baik print satu persatu. Contohnya untuk ngeprint dari BPU 92 kita kembali ke atas 93. BPU 93 mau dicetak, kita tinggal klik cetak di sini 93. Ini cetak ulang, maka yang tampil di sini 93. Seperti itu. Ini fungsi untuk dari checklist ini. Dan di sini ada nomor BPU manual. BPU manual ini lebih baik tidak digunakan karena sudah disediakan untuk transaksi berikutnya. Jadi di sini wajib untuk di manual. Jadi di sini diwajibkan untuk kosong. Karena kalau di sini terisi misalnya BPU 100, maka di sini akan berubah BPU 100 di BPU-nya. Walaupun kita pindah ke atas, tetap di sini BPU 100 karena di sini terisi. Jadi disarankan untuk dikosongi. Selanjutnya kwitansi ujian sudah di sini untuk merinci fotokopian dan pencetakan, penggandaan. Kwitansi gabung sudah tahu fungsinya juga untuk menggabung beberapa BPU untuk menjadi satu kwitansi induk, dengan catatan di sini adalah satu kegiatan atau satu jenis belanja. Misalnya belanja pemeliharaan, ada semen, ada kapur, mau dijadikan satu BPU bisa dengan menggunakan BPU gabung. Catatan misalnya ini terjadi ketika satu kwitansi atau satu nota itu untuk BPU nomor 1 sama nomor 10. Jadi nanti bisa ditulisi contohnya merujuk pada nota atau invoice nomor, misalnya nomor begini pada BPU 01. Jadi BPU 60 sampai 65 itu merujuk pada nota yang di invoice BPU 1 seperti itu. Itu fungsinya untuk catatan. Jika tidak digunakan pastikan kosong untuk yang catatan. Dan uraiannya juga di sini untuk pembayaran diperhatikan. Misalnya yang disatukan adalah pemeliharaan, maka untuk pembayaran ini diketik manual juga pembayaran apa atau belanja apa sesuai dengan yang ada di uraian di bawahnya. Itu untuk kwitansi gabung untuk transaksinya. Selanjutnya ada refresh honor. Refresh honor ini digunakan untuk merefresh semua transaksi honorarium untuk belanja di sini untuk pembuatan tanda terima honor guru, honor administrasi, dan honor gabung. Kalau baru impor silakan. Kalau baru impor di sini tidak perlu refresh, tapi kalau belum yakin silakan di refresh, tidak masalah.
selesai ini kita masuk ke honor guru. Honor guru di sini, kalau misalnya teman-teman mau cetak satu orang atau satu tanda terima untuk satu orang bisa menggunakan ini. Ini BPU 60. Kenapa tidak bisa ke BPU sebelumnya? Karena BPU sebelumnya bukan honor. Ini fungsinya dari refresh honor. Jadi selain honor tidak masuk di sini. BPU-nya tidak perlu diketik manual, kita langsung klik yang panah atas atau bawah. Itu untuk yang transaksi satuan. Lalu gimana caranya kalau kita mau membuat rekap pembayaran honor untuk tenaga administrasi Dapodik? Kita masukkan di menu honor administrasi di sini. BPU berapa yang mau dicetak sesuai dengan tugasnya itu. Misalnya BPU 64 atau 65. Nah, di sini jenisnya di sini OPS apa. Kalau misalnya kurang di sini, misalnya untuk Dapodik kita tambahkan di sini honor OPS Dapodik seperti ini. Lalu kita pilih di jenis Dapodik. Kalau ada golongan, silakan golongannya diisi. Di sini bisa diisi manual. NPWP bisa diisi manual. Honor di sini sudah saya buat otomatis, tetapi teman-teman bisa ngedit di sini. Takutnya nanti dibutuhkan untuk selain yang 200 ini. Tetapi kalau mengedit di sini rumus otomatis akan hilang. Jadi resikonya otomatis di sini kalau tidak terhapus rumusnya. Volume di sini berapa orang atau berapa kegiatan yang akan terbayarkan. Jadi misalnya volumenya 2, maka di sini akan dikalikan 2. Seperti itu. Pajak, kalau orang tersebut sebagai PN atau mempunyai NPWP, sini dituliskan pajaknya pasal berapa, jumlah pajaknya berapa, dan diterimanya nanti akan masuk honor dikalikan volume dikurangi pajak. Seperti itu untuk yang honor administrasi. Lalu yang honor gabung seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita mau menggabung beberapa transaksi di sini. Jadi ini untuk menghemat rekap pembayaran honornya, tidak satu kwitansi induk satu lembar. Jadi satu kwitansi induk itu digabung dari BPU 60 sampai 65 jadi satu lembar seperti itu. Itu untuk pengenalan dari updatean ini. Jadi yang paling mencolok di sini untuk kwitansi umum sudah ada petunjuknya seperti ini. Itu untuk transaksinya. Contoh berikutnya di sini yang ada materai. Contoh di sini transaksi 40 juta misalnya seperti ini, pajaknya seperti ini. Ini belanja buku tetapi tidak dikenakan pajak. Gimana caranya untuk menghilangkan ini? Kita tidak perlu menghapus manual, kita cukup klik di sini untuk hindari pajak, kita pilih ya. Maka di sini akan hilang. Seperti itu. Itu untuk transaksi, penyesuaian transaksi. Jadi materainya di sini muncul karena di atas 5 juta. Selanjutnya di sini ada belanja modal 10 juta misalnya di sini ya. Harusnya di sini kena pajak. Kenapa tidak muncul? Kita kembali ke warna merah. Belanja Anda kena pajak, tetapi Anda menghindari pajak. Maka di hindari pajak ini yang bawah kita klik tidak. Apakah Anda menghindari pajak? Kita pilih tidak. Maka di sini akan muncul. Di sini yang muncul BPN sesuai dengan perhitungan dari arkasnya. Seperti itu. Kalau misalnya mau berbagi file ke sekolah lain atau ke teman Anda, silakan direset terlebih dahulu dan dipastikan teman-teman menonton untuk tutorialnya ini di YouTube yang saya share. Nanti di ini bit.ly YT Sony, di sini ada tutorialnya akan diupload di sini nanti
Jadi diperhatikan dan mohon bantuannya nanti tutorialnya, jika mau berbagi aplikasi ini ke temannya, di-share tutorialnya. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan untuk iya. Jadi mohon bantuannya untuk di subscribe agar nanti teman-teman jika ada aplikasi yang baru atau update akan mendapatkan notifikasi yang terbaru. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.